Halo Nasista, kembali lagi dengan aku Hani dan kali ini kita akan membahas gimana cara setting Smart Lock Onassis K91 dan K92 Pro. Mungkin kalian agak bingung ya, kok tiba-tiba di video ini ada dua Smart Lock sih, kan biasanya satu Smart Lock kayak gitu. Memang untuk K92 dan K91 Pro ini cara pemasangannya itu sedikit berbeda karena untuk K92 dia bentuknya lebih kecil daripada K91 Pro ini. Tapi untuk cara settingnya itu sama persis. Kenapa? Karena K91 dan K92 itu istilahnya kayak adik kakak lah ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat ini ada manual book untuk Smart Lock K91 dan manual book Smart Lock K92. Kalau dibuka bagian pengoperasiannya nih nomor 3, itu bisa kalian lihat sama persis kayak gitu ya. Jadi ini sama banget nih tuh. Jadi aku akan jelasin dalam satu video sekaligus. Nah, kalau buat kalian yang nanti agak susah membaca seperti ini, agak bingung, bisa langsung aja tonton video yang satu ini. Oke, mungkin kita juga bisa kali ya buka manual booknya. Kita buka manual booknya dulu di bagian nomor 3 pengoperasian. Nah, di sini dia ada kasih tahu ya, di bagian pertama itu ada kayak papan nomor. Jadi aku akan contohin di Smart Lock yang K91 Pro ini. Untuk masuk ke sistem setting, karena yang paling penting adalah sistem settingnya ya, kita perlu masukin satu pagar. Jadi kita bisa nyalain dulu, kemudian masukin angka 1 pagar. Nah, please verify administrator kayak gitu. Nah, untuk mode pabrik, angkanya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia akan masuk ke sistem setting. Nah, di sini baru kita bisa mengikuti panduan pengaturan yang ada di tabel ini. Kalau kita pencet 1, yaitu manajemen user, kita bisa menambahkan admin, menambahkan user, menghapus admin maupun user sesuai dengan nomor ID atau kodenya, atau menghapus sesuai tipe seperti itu. Aku contohin bikin admin, ketik 1. Nah, di sini untuk admin user number atau user ID-nya itu angka 1 sampai 5. Kalau kalian nggak mau tentuin angkanya, bisa langsung klik pagar. Nah, dia akan buat secara otomatis ya. Jadi yang paling awal 001 nih. Nah, klik 1 untuk bikin adminnya dalam fingerprint, 2 untuk kartu dan 3 untuk PIN. Jadi aku pencet nomor 3. Aku bikin PIN-nya 123 123 pagar. Masukin lagi 123 123 pagar. Nah, kali ini berarti aku udah menambahkan adminnya. Oke, kita back. Kita masih masuk lagi ke manajemen user. Kalau tadi klik 1 itu tambah admin, kita tekan 2 untuk tambah user. Nah, sama seperti tadi, untuk user ini dia dari angka 6 sampai 180. Jika kalian ingin langsung bikin aja nomor usernya, bisa pencet pagar. Jadi untuk angka 006 seperti itu, mulai dari 006 ya. Kali ini aku mau klik 1 untuk tambahin fingerprint. Nah, yang terakhir aku juga mau tambahin user nih. Kita pencet lagi pound key-nya atau tanda pagar. Untuk 007 aku mau tambahin pakai kartu. Jadi kita klik angka 2. Kita deketin. Oke, ini sudah jadi 007 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 3 itu untuk menghapus user ini berdasarkan kode. Kita contohin dulu. Sebelumnya saya contohin ya, kita coba nih pakai kartunya, tadi kan udah didaftarin. Nah, ini udah bisa untuk buka pintu ya. Ininya udah kebuka nih. Sekarang aku mau menghapus ini by user, ini udah kekunci lagi. Menghapus by user, tadi nomornya 007 ya. Jadi kita masuk lagi. Pencet 1 pagar. Masukin PIN admin. Kemudian klik angka 1 untuk manajemen user dan selanjutnya klik angka 3 untuk hapus sesuai kode. Nah, kodenya tadi ini 007, jadi 007.
Jadi sekarang berdasarkan tadi ya, itu udah dihapus, jadi kartunya udah nggak bisa dipakai lagi. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor selanjutnya itu ada hapus sesuai tipe. Jadi kalau tadi kita cek satu pagar, kita masukin admin. Kita masuk ke user management, kita bisa masuk ke nomor 4. Itu hapus sesuai tipe. Tadi kan aku juga ada masukin fingerprint nih. Jadi kita bisa hapus sesuai tipe. Nomor 1 untuk hapus fingerprint, seluruh fingerprint. 2 untuk seluruh kartu, dan 3 itu untuk seluruh PIN. Kayak gitu. Jadi kalau aku pencet 1 dan klik pagar, dia akan menghapus seluruh data yang unlock-nya menggunakan fingerprint. Seperti itu. Jadi tadi fingerprint aku tadi kita belum coba ya, tapi sekarang udah nggak bisa lagi, meskipun tadi udah daftarkan kayak gitu. Nah, selanjutnya aku mau jelasin pengaturan sistemnya ya, sistem setting. Sorry, tadi kena. Nah, kalau tadi nomor 1 itu user management, nomor 2 itu system settings atau pengaturan sistem. Kita klik nomor 2. Untuk nomor 1 itu kita untuk mengganti waktu dan tanggal pada hari ini. Nomor 2 itu bahasa, nomor 3 volume, dan nomor 4 itu untuk kombinasi unlock atau lock-nya. Kita year, month, date, and minutes. Nah, jadi kalau kita klik ini berarti year-nya kita tulis dulu misalnya 2409 10. Sekarang itu jam 02.56. Nah, jadi kita bakal masukinnya untuk waktu dan tanggal itu tahun, bulan, hari, jam, dan menit. Jadi untuk tahunnya singkat aja, jangan 2024, tapi 24-nya. Terus bulannya misalnya kalau sekarang ini bulan 9 berarti 09, tanggal 10 berarti 10. Terus kalau sekarang sih jam sekitar jam 2 ya, berarti tulis 02 menitnya 59, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya kita bisa buka ganti bahasanya juga kayak gitu. Jadi untuk tadi nomor 2, klik lagi nomor 2 bahasa. Jadi kalian bisa pilih nomor 1 untuk pakai bahasa Inggris atau klik nomor 2 untuk pakai bahasa Indonesia. Nah, ini udah berubah nih jadi bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tekan 3 kita bisa untuk pilih volume. Nah, kita bisa tekan 1 untuk nambahin volumenya. Makin besar, jadi kalau udah suara kayak gini, nah itu berarti udah paling besar. Kita bisa kecilin. Nah, ini kecil banget. Jadi ada 5 level ya. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa juga ke nomor 4. Kita two-way verification ya di nomor 4 atau 2 langkah. Nah, jadi kalau kita tekan 1, artinya kita bisa buka kunci hanya menggunakan salah satu aja, misalnya fingerprint sekali atau yang lainnya. Tapi kalau kita klik 2, untuk membuka pintu ini kita harus ada two-way faktornya ya, jadi 2 kali, sama kayak mungkin Facebook dan lainnya. Misalnya kamu masukin PIN, abis itu harus masukin fingerprint, seperti itu. Jadi 2 kali, 2 tipe unlock, seperti itu untuk membuka pintunya. Selanjutnya, dan yang terakhir untuk di sistem bagian depan ini adalah untuk reset seperti itu. Jadi 1 pagar, masukkan PIN admin, dan kalau kita klik angka 3, nah tekan 3 untuk mengembalikan ke pengaturan pabrik. Jadi kalau aku klik 3 dan tekan pagar, dia akan inisiasi atau akan kembali ke settingan pabriknya seperti itu. Nah, kalau misalnya
Min, tapi aku nggak tahu nih gimana cara settingnya dari depan. Seperti itu, tenang aja. Kita bisa setting pabrik dari sisi belakang. Nanti aku akan tunjukkan setelah ini. Nah, dia udah bunyi seperti ini, artinya dia udah setting pabrik. Ingat, kalau untuk posisi setting pabrik, fingerprint apapun, pin apapun, kartu apapun bisa membuka pintu dan kodenya 000. Artinya belum disetting admin utamanya. Seperti itu. Nah, kalau tadi bingung reset pabriknya kalau di depan nggak bisa, kita bisa ke sisi belakang. Kita copot bagian belakangnya. Dan di sini ada tombol reset. Kita bisa klik tombol resetnya. Sekitar 5 detik kalau nggak salah. Jadi kalau kita ke halaman selanjutnya ya, ini ada mengenai mode inisiasi. Kalau misalnya kita nggak bisa dari depan, kita bisa juga dari belakang nih. Kita lepas, terus tekan kurang lebih sekitar 6-8 detik, lalu inisiasinya akan berhasil. Jika berhasil, hasilnya akan sama ya. Kita bisa pakai fingerprint apapun, pakai pin apapun, pakai kartu apapun, itu bisa untuk membuka pintu seperti itu. Nah. Oke, nah yang terakhir mungkin buat teman-teman yang mau nanya gitu, sering banget nih kita dapat pertanyaan, ini ada passage mode gak ya? Hah, passage mode apa tuh? Atau pass away? Artinya di kondisi tertentu, pintu ini dapat dibuka tanpa perlu memberikan verifikasi. Jadi dia kayak pintu biasa, kayak pintu manual, seperti itu. Itu gimana caranya? Itu gampang banget. Jadi waktu kita masuk misalnya. Nah, ini kita klik angka 0 ya. Nah, tadi terdengar ya, mode terbuka diaktifkan, pintu nggak akan terkunci. Jadi sampai nanti kita setting lagi tanpa ini, meskipun dalam kondisi pabrik ya. Ini kan kalau kondisi pabrik kalau nggak diapa-apain nih tetap nggak bisa kebuka nih kayak gini. Nah kalau yang ini bisa kebuka. Jadi ini bisa buka pintu layaknya pintu biasa. Tapi kalau nanti misalnya acaranya udah selesai atau passage mode-nya mau dimatiin, gimana caranya? Gampang. Tinggal masukin lagi aja kode adminnya. Oke. Kita udah terkunci, jadi dia udah kembali lagi. Dia nggak bisa lagi nih dibuka tanpa memberikan kode verifikasi seperti ini. Nah, itu dia cara setting smart lock K91 dan K92 Pro. Kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan untuk cara setting, bisa banget komentar di bawah atau langsung tanyain aja ke CS kami di 0811 9190 138. Nah, selanjutnya di video selanjutnya kita akan setting smart lock ini ke aplikasi Onassis Smart. Sampai jumpa!